Sebelum Edis TV terkenal sekarang ini, dulunya dia ngapain? Dia kalau nge-live-nya apa? Nah, sekarang kan dia ini terkenal sekarang ini, yang mana terkenalnya itu saat nge-live bahas debat agama Islam Kristen ya. Karena diduga dia mengikuti jalur Paul Zhang atau Nabi ke-26 yang hengkang dari Indonesia dan berani membahas Islam Kristen dengan sangat intensif di negeri orang, karena di sana tidak ada undang-undang penistaan agama ya, yang mana undang-undang penistaan tersebut katanya menurut sebagian pihak hanya menguntungkan golongan tertentu dan merugikan golongan lain, katanya, kata orang-orang intelektual ya. Kalau ada golongan kahina I dihukum berat, kalau ada golongan I hina K hukumnya tidak berat. Ini kata netizen, kata media di dunia YouTube, dunia TikTok ya. Kalau di dunia pemberitaan yang selain YouTube, TikTok juga demikian, namun medianya itu katanya ini membela yang golongan I, katanya begitu. Kata-kata bukan kata saya tapi kata netizen di media ya. Nah, si Edis TV itu mengapa live-nya dia langsung memilih debat antara Islam dan Kristen? Karena di situ akan akan memunculkan banyak cuan, katanya gitu. Kalau bahas debat Islam Kristen itu yang nonton banyak, akhirnya menghasilkan banyak cuan. Seperti di TikToknya dia, di platformnya dia ya, nggak perlu saya sebut secara detail, nanti dikira mempromosikan. Nah, kalau yang dibahas antara Hindu dengan Islam nggak ada, yang dibahas antara Buddha dengan Islam nggak ada, yang dibahas Buddha dengan Hindu nggak ada, hanya Kristen dan Islam saja yang secara intensif dibahas secara masif di platform YouTube itu ya. Yang mana kalau dibahas di TikTok katanya kurang menggema, lalu orang-orang atau si edisi ini saat membahas hal itu di TikTok lalu ditautkan ke platform YouTube, sehingga orang-orang yang nggak suka TikTok pun dapat menontonnya melalui YouTube, begitu. Si Edis ini mengapa bisa terkenal sekarang? Karena pertama, rangkaian kata-kata yang dia bikin itu seperti pujangga, dan keduanya memang dia bersuku Batak, dan latar belakang pengacara suku Batak itu pada zaman Orde Baru memang masih melekat hingga saat ini pada masyarakat kita, sehingga perbahasanya terkait Islam Kristen itu akan sedikit banyak dihubungkan dengan pengacara pada zaman Orde Baru, yang mana pengacara Orde Baru kan hanya dari golongan satu suku tertentu kan. Tapi kalau ini kan sudah merujuk ke suku-suku lain juga, tidak hanya suku tertentu. Ada suku dari Indonesia Timur, ada suku dari Indonesia bagian timur lah pokoknya ya, bagian timur, yang logat apa itu rangkaian kata-katanya saat dipertontonkan nggak kalah dengan yang dipertontonkan Edis. Jadi gini, kalau ada yang ngomong gini, pekerjaan Edis itu sebelumnya apa? Sebelum nge-live bahas Islam Kristen di platformnya dia, apakah pengangguran atau pekerjaannya apa? Di media tidak disebutkan secara jelas apa jenis pekerjaannya, apakah dia itu karyawan perusahaan, karyawan kantor atau apa. Kalau di zaman dulu ada seorang mengaku nabi yang Ahmad Musadik, itu kan katanya dia pekerjaannya pensiunan dari institusi pemerintah, institusi plat merah ya di Jakarta sono. Lalu setelah pensiun dia mengaku menjadi
Nabi dan pengikutnya banyak juga dia. Tapi akhirnya karena gebrakan-gebrakan yang mematikan dari kelompok Arab Yaman, kata media begitu ya, akhirnya jadi ini nih, uh, meredup. Namun kalau kata Pak Luzang, seseorang menjadi nabi itu haknya orang ya, tidak boleh dilarang. Yang jadi persoalan adalah apakah orang itu percaya bahwa seseorang yang menjadi nabi tersebut adalah betul-betul nabi atau bukan. Itu yang perlu dititik beratkan, kata Paul Zhang begitu. Nah, masyarakat Anda mau pilih, mau percaya ke yang mana ya, ini hanya sekedar tayangan yang memberikan edukasi di atau pada dua sisi. Yang satu sisi Anda serap, sisi lain juga Anda serap, dan itu Anda pilih-pilih dan Anda pertimbangkan manakah yang sekiranya benar. Itu saja ya.